Oke sobat, temen lagi sama gue Harmul. Jadi kali ini gue pengen ngajak kalian sedikit car vlog ya. Jadi car vlog ini perjalanan dari Denpasar menuju Gilimanuk sebenarnya. Cuman karena durasinya panjang sekitar 3 jam, jadi gue bagi-bagi menjadi 4 bagian. Dan itu udah gue pendekin. Jadi 4 bagian itu mudah-mudahan bisa sedikit memberi gambaran buat kalian yang kepengen touring atau mungkin mau traveling bersama keluarga bawa kendaraan dari Denpasar menuju Gilimanuk. Dan ini kondisinya masih aktual dan masih bisa digunakan sebagai reference lah, karena ini masih baru semingguan dari sekarang. Ini bulan April, jadi seminggu di dalam bulan April ya 2021. Jadi gue pengen ngasih sedikit gambaran buat kalian bahwa perjalanan ini gue sendirian dan gue udah terbiasa dengan perjalanan ini, tapi gue nggak mau ngerasa gue tuh udah jago. Tetap gue waspada gitu, walaupun gue udah sering lewat sini bolak-balik, tetap faktor keselamatan adalah yang nomor satu dan yang paling utama. Jadi selama perjalanan nanti kalian bisa lihat gimana gue kalau nyopir, gue kalau nyalip ya, terus dan situasi kondisi aktualnya bisa kalian lihat. Dan kebetulan cuacanya juga mendukung, nggak hujan. Jadi gimana serunya, saksikan terus di Harmul Channel. Yang belum subscribe, gue minta bantuan subscribe, like, dan komen ya, karena subscribe, like, dan komen kalian itu sangat berarti buat gue. Dan gue akan buat video-video yang bagus. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di share. Terus kalau kalian punya masukan atau pengen punya ide, kritik yang membangun tentang video car vlog ini, silahkan tulis di bawah ini ya. Jadi biar gak lama-lama, kita langsung menuju TKP. Oke sobat, biar gak ngantuk, gue ngopi dulu ya. Jadi nyopir terus nggak boleh ngantuk ya. Kalau ngantuk langsung stop dan berhenti tidur. Oke, by the way, ini video udah gue lompatin. Jadi dari Denpasar, dari rumah ini gue lompatin sedikit karena ngelewati macet ya. Dan ini gue langsung lompat di daerah Kapal, namanya Jalan Kapal. Jadi di Denpasar ke arah barat ya. By the way, ini kopinya enak banget. Ini kopi namanya kopi Bhinneka. Jadi kopi Bhinneka ini asli dari Bali dan ini legend. Kalau kalian pengen tahu lokasinya di mana, ntar gue kasih linknya ya. Enak kopinya, nggak mahal. Ya ada sih yang mahal sesuai dengan kualitasnya. Jadi kalau gue suka yang B. Jadi ada A, B, C gitu ya. Jadi gue suka yang B karena nggak terlalu strong juga, tapi tetap aromanya enak banget buat gue ya. Ntar kalau kalian mau nyoba silakan aja. Oke, kembali ke laptop ya. Nah, jadi perjalanan ini gue mulai dari rumah itu sekitar pukul 12 siang. Coba kalian lihat mataharinya tuh, bayang-bayangnya udah pas di belakang, pas di bawah mobil kan, jadi memang tepat di atas kepala kita panasnya. Dan ini ya sobat, kalau nyopir itu di daerah sini memang kita mesti zigzag kanan kiri gitu, karena yang sebelah kanan tuh nggak ada putusnya marka. Jadi kita nggak boleh nyalip melalui kanan, justru kita nyalip dari sebelah kiri. Cuman kadang-kadang kita mau nyalip dari sebelah kiri, si pengemudi di depan kita juga kadang nggak ngerti ya. Jadi ya kita harus sabar-sabar juga dan melihat situasi lah. Kayak ini posisi gue ini sebelah kiri sebenarnya, dan gue tuh nungguin si mobil depan itu untuk lewat, tapi nggak lewat-lewat juga. Ternyata ada yang mau nyebrang. Nah ini yang sering kali terjadi kecelakaan kayak gini sobat. Kita nggak sabar, seruduk aja dari kiri ya. Nah gue saranin jangan. Jadi berdasarkan pengalaman gue, memang kalau kita sedang ambil kiri terus tiba-tiba melambat, artinya ada kendaraan yang mau nyebrang gitu. Itu udah pasti, entah motor, entah mobil, entah orang yang mau nyebrang. Jadi kalian mesti ikut ngerem juga walaupun lewat kiri.
dan terlihat di depan kalian tuh udah kosong, tetap kalian harus pelan karena bisa jadi mobil yang di depan kalian ngambil sebelah kiri juga, dan kalau kalian nggak ngerem ya jadilah tabrakan itu. Anyway, jadi di daerah sini memang jalurnya lumayan kencang, lurus ya. Kalau malam gue pernah lewat sini pukul 2 pagi dan gue bisa memakai kecepatan tuh sekitar 100. Ya nggak gue rekomendasiin sih, cuman karena waktu itu sepi banget dan waktu itu kayaknya habis hujan sekitar jam 1, jam 12 tuh habis hujan terus, sehingga sepi banget jalanan, makanya gue bisa sampai 100 gitu. Tapi nggak lama karena di situ banyak sekali simpang 4 yang ada lampu merahnya, banyak banget di sini, jadi kalian mesti waspada ya. Terus juga kalau di Bali kita ngelewati jembatan-jembatan seperti ini sobat, biasanya kita tuh disarankan tuh klakson gitu. Gue pribadi nggak ngerti maksudnya apa, tapi gue sebagai pendatang gue menghormati saran yang harus gue lakuin tersebut, jadi ya gue klakson aja gitu. Menurut yang memberi saran itu, kalau di Bali di jembatan tuh ada penunggu atau leluhur gitu ya, saya kurang paham, tapi yang pasti kita diminta untuk klakson tuh memberitahu kalau kita mau lewat gitu. Jadi ya lakukan saja, nggak usah mikirin macam-macam ya. Kita mau hormati karena ini di kampungnya orang, apalagi kita pendatang ya. Jadi tetap didukung ya, harus dukung dan menghormati budaya sekitar di mana kita berkunjung. Oke, kembali ke jalan. Nah, di sini jalanan markanya sudah mulai putus-putus. Artinya apa sobat? Ya mungkin gue nggak ngajarin secara polantasnya, tapi ini sharing perjalanan di lapangan kayak gini. Di daerah sini ini di Patung ini banyak sekali kendaraan yang baru datang dari arah utara, dan ya sering kali macet juga sih di sini kalau pada saat kita masuk ke Denpasar ya. Tapi nggak masalah. Justru yang berbahaya itu arah balik. Nah itu ada truk itu arah berbahaya karena sering truk nyangkut di situ, nggak kuat naik gitu. Nah, makanya ada garis marka putih-putih itu yang sebelah kanan. Nah itu sebenarnya kesempatan untuk nyalip dari sebelah kiri. Dan di jalur kita yang turun itu dikasih cuma satu jalur aja gitu. Dan beberapa waktu lalu sobat, di sini tuh di jembatan ini pernah terjadi kecelakaan truk LPG jatuh ke dalam sini ya. Ya beruntungnya nggak meledak gitu, tapi ya lumayan, evakuasinya lama banget. Waktu itu gue lewat sini berapa kali juga belum. Nah itu ada bekasnya kan sebelah kanan. Jadi itu turunan memang dari depan kita ini turunan. Nah mungkin waktu itu ngantuk atau gimana ya kurang tahu. Yang pasti truk LPG-nya terbalik, jatuh ke dalam jurang situ. Untungnya nggak meledak, tetapi sempat terjadi insiden kecil. Ada mungkin ada gas yang terjebak di bawah, terus ada seorang pemancing ikan terus keracunan gitu. Tapi anyway itu nanti bisa dicek lah di berita Bali gitu ya. Tapi anyway, gue cerita ini maksudnya bukan untuk membuka insiden-insiden di sana, tapi gue pengen ngajak kalian tuh lebih aware gitu, karena di perjalanan tuh bisa macam-macam terjadi gitu kan. Nah di jalur ini sama, coba perhatiin jalurnya nggak ada putusnya di marka. Nah kita tuh mau masuk jembatan. Nah jembatan ini kalau gue ngelihatnya itu lewat sini tuh gue ngitung sebanyak 3 kali jembatan panjang yang seperti ini. Baru gue bisa bilang gue udah keluar dari Denpasar. Biasanya gitu, karena ada 3 jembatan yang panjang-panjang seperti ini untuk memudahkan gue untuk mengidentifikasi gue udah keluar Denpasar apa belum gitu. Nah kalau ini kan masih 1, nanti ada 2, ada 3 gitu. Dan setelah melewati jembatan panjang, kita masuk lagi jalur sempit, memang nggak terlalu besar. Jadi ya ini sebenarnya ada baiknya juga buat kita supaya nggak terlalu ngebut karena berbahaya. Karena nggak lama dari sini kita bakal menemui jalur yang berbelok-belok gitu. Kayak tadi kan kita jalurnya udah lurus kencang-kencang aja. Nah sekarang udah mulai belok-belok dan naik turun seperti ini jeblet. Nah ini kan udah belok lagi. Ini kalau kita nggak biasa, kadang-kadang kita hampir kelewat ke sebelah kiri gitu. Dan ya ini memang menggoda sih, nggak bisa ngebut. Kita kepengennya ngebut tapi jalurnya sempit. Jadi kalau gue saranin sebisa mungkin tahan
tahan dulu semangatnya untuk ngegas, lihat dulu kalau markanya udah putus-putus gini, nah baru deh gasak ya. Tapi kalau belum jangan. Oke. Nah, terus di sini juga ada SPBU sebelah kanan, tapi gue jarang sih ngisi di sini. Gue ngisinya masih di daerah Kapal biasanya, dan biasa gue ngisi BBM tuh dari Denpasar ke Gilimanuk itu 100.000, dan itu masih sisa sebenarnya, masih banyak sisanya, bisa sampai ke situ Bondo itu kalau gue pakai kendaraan Avanza 1300 cc. Jadi ini cukup ekonomis sebenarnya kendaraan ini. Gue perjalanan jauh pun enak. Kalau menurut gue secara nyaman, ini udah nyaman banget. Goyangnya nggak terlalu, BBM-nya juga nggak terlalu banyak. Justru gue bilang irit gitu. Gue pakai full AC sepanjang jalan, karena gue nggak bisa kalau nggak pakai AC, karena angin kadang-kadangnya itu yang bikin gue nggak bisa nyaman. Nah lihat coba, ada orang nyebrang tuh sembarangan kan, nah itu hati-hati gitu. Jalanan sempit, terus banyak yang motong-motong gitu, jadi mesti ekstra hati-hati di jalur ini sobat. Memang enak sih di sini kalau pada saat agak sepi. Biasanya itu jam-jam sepi justru jam sekitar jam 10, 11 siang. Tapi kalau udah lewat jam 11 tuh udah banyak orang istirahat, mau cari makan atau apa, keluar itu biasanya banyak. 9 ke 11 lah, 9 ke 11. Gue pernah nyoba dan itu lempeng gitu. Biasanya gue perjalanan dari Denpasar Gilimanuk itu 3 jam, itu bisa lebih cepat, setengah jamnya gitu. Oke, kita langsung masuk ke area yang sangat hijau ini. Gue seneng daerah-daerah yang hijau ini sebenarnya, dan gue beruntung bisa dapat footage-nya, dan gue bisa kasih lihat kalian bahwa memang Bali itu indah sobat. Coba lihat. Nah, ini di sebelah kiri ini banyak gudang besar-besar itu. Gue nggak yakin banget itu gudang kayak Alfamart atau Indomart atau something gitu lah, pokoknya tentang sembako gitu sebelah kiri itu. Oke, kita nggak lama akan masuk ke daerah Salamandek ini ya. Nah ini ada juga pom bensin, lumayan banyak pom bensin di sini sobat, jadi nggak usah khawatir kehabisan BBM, solar, premium ataupun bahan bakar yang lain pun ada di sini. Dan di sini hati-hati sobat, gue pernah lihat mobil Baby Fortuner kesangkut di selokannya itu karena dia mau nyalip dari sebelah kiri, maksa, akhirnya kecemplung lah ke gotnya itu. Lumayan kan, padahal lumayan ini kalau dia nggak maksa sih mungkin bisa lewat ya, tapi karena waktu itu maksa. Anyway, tetap berhati-hati ya, ini markanya juga belum putus-putus. Dan nah di sini biasanya truk-truk istirahat kalau malam, tapi gelap banget di sini kalau malam. Nggak ada lampu, listrik ada tapi nggak ada lampu. Dan nah ini Salamandek ya. Gue bilang Salamandek, sorry ya kalau salah ngomong, tapi gue cuman kebiasaan nandain tempat-tempat tuh kayak gitu. Nah ini jalan mulai belok-belok, artinya kita udah masuk ke daerah Tabanan ya. Di daerah Tabanan ini pasti akan banyak belokan-belokan karena di sini banyak sekali bukit-bukit dan juga terasiring persawahan. Kalau kalian mau foto-foto bagusnya di sini memang. Tapi di episode video yang kedua ntar kalian bisa dapat lihat yang indah-indah itu, sawah-sawah hijau itu kalian bisa lihat. Untuk yang di sini sementara belum kelihatan karena masih di daerah pemukiman gitu, pemukiman kategori padat lah. Tapi udah mulai hijau gitu ya. Nah, di sini banyak sekali pohon-pohon rimbun. Enak sih kalau kalian nggak pakai AC dibuka. Tapi jangan siang ya, masih pagi gitu enak. Tapi kalau udah siang ya panas karena asapnya mobil di depan. Oke sobat, jadi ini jalannya ini udah ngelewati jembatan yang ketiga sebenarnya. Dan udah gue potong seperti gue bilang. Jadi nggak bener-bener runut banget, tapi secara overall ini memang runut gitu. Cuman ada yang gue potong-potong ya supaya durasinya tetap kecapai gitu. Kalau nggak bakal lebih dari 15 menit gitu ya. Karena totalnya sih 3 jam gitu. Nah lihat, gue kalau nyalip kayak gitu. Ini kan garisnya nggak putus-putus, tapi gue nyalip. Tapi karena memang gue yakin dan gue hafal jalan ini, terus di depan juga sepi, ya udah gue salip gitu. Sekali lagi gue nggak nyaranin untuk salip menyalip ya.
mesti hati-hati dan harus hafal dulu. Oke, sementara itu dulu perjalanan gue kali ini, dan gue sambung di video kedua ya. Jadi ada 4, 2 of 4, 1 of 4. Jadi ini yang 1. Habis ini ada 2. Oke. Yang belum subscribe, gue minta bantuan subscribe, like, and comment ya. Karena like and comment kalian, juga subscribe kalian tuh memberi semangat buat gue untuk selalu membuat video-video yang bagus. Tetap semangat dan jangan lupa piknik, tapi dengan protokol kesehatan.